Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Theoretical Framework and Hypothesis Development. Dengan anggota kami yang pertama dari Mahoirun Nisa dengan NPM akhir 239, kemudian ada Teresa Nailia dengan NPM akhir 247, lalu ada saya sendiri Dinda Rizky dengan NPM akhir 262 dan juga Catur Haila dengan NPM akhir 268. Pada bab ini, kami menjelaskan mengenai bahwa kerangka teoritis ini penting dalam sebuah penelitian deduktif karena membantu membuat hipotesis dan juga menunjukkan hubungan antar variabel. Penelitian eksploratif maupun deskriptif tidak memerlukan kerangka ini. Bab ini juga nantinya kita akan membahas mengenai pengertian, kemudian alasan pentingnya sebuah kerangka teoritis, kemudian kita juga membahas mengenai peran variabel serta latihan agar peneliti bisa menyusun dengan lebih jelas. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan akan kerangka teoritis. Kerangka teoritis sebagai dasar sebuah penelitian yaitu menjelaskan bagaimana variabel maupun konsep itu saling berhubungan dan juga menjelaskan alasan mengapa hubungan itu terjadi. Model dan teori ini harus berlandaskan penelitian sebelumnya serta disesuaikan dengan batasan dan kondisi penelitian. Langkah penyusunannya meliputi yang pertama adalah mendefinisikan dengan jelas konsep maupun variabel yang digunakan, kemudian menyusun model konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel, lalu merumuskan teori yang menjelaskan mengapa hubungan tersebut ada. Dan juga peran dalam pengembangan hipotesis adalah menjadi dasar pengembangan hipotesis yang bisa diuji dengan analisis statistik. Dan juga tetap penting meski penelitian tidak menghasilkan sebuah hipotesis. Fokus variabelnya itu penting untuk memahami arti serta jenis variabel karena kerangka teoritis ini berpusat pada hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Nah, tadi kita sudah sedikit menyinggung mengenai variabel. Variabel itu apa sih? Variabel adalah sesuatu yang nilainya bisa berbeda antar waktu, objek, maupun orang. Contohnya, jumlah produksi absensi dan juga motivasi. Ada 4 jenis utama variabel yang akan kami bahas. Yang pertama ada dependent variable, kemudian ada independent variable, kemudian ada juga moderating variable, dan yang terakhir adalah mediating variable. Semua variabel ini bisa berbentuk diskrit, misalnya jenis kelamin, maupun kontinu, misalnya usia. Kita akan masuk ke variabel yang pertama, yaitu mengenai dependent variable. Dependent variable adalah variabel utama yang ingin dipahami, dijelaskan, dan juga diprediksi oleh seorang peneliti. Dengan menganalisis variabel ini serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, peneliti bisa menemukan jawaban atas masalah penelitian. Variabel ini harus diukur secara kuantitatif dan bisa lebih dari satu dalam sebuah studi. Misalnya, kualitas dan jumlah produksi, biaya rendah, dan kepuasan pelanggan. Jika ada banyak variabel dependen, analisis multivariat sering digunakan. Selanjutnya ada independent variable atau yang biasa kita sebut sebagai variabel bebas. Nah, independent variable ini adalah faktor yang diperkirakan menjadi penyebab timbulnya suatu perubahan pada variabel lain yang kita teliti, yaitu variabel dependent atau variabel terikat. Nah, dalam sebuah penelitian, variabel independen menjadi fokus utama karena melalui variabel inilah peneliti ingin membuktikan ada atau tidaknya pengaruh terhadap hasil yang diamati. Nah, misalnya dalam penelitian tentang pengaruh jam belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa, maka jam belajar adalah variabel independen yang diatur atau diukur. Nah, logikanya semakin lama jam belajar, maka semakin besar kemungkinan mahasiswa memiliki prestasi akademik yang baik. Nah, tugas peneliti adalah untuk membuktikan hubungan tersebut secara ilmiah dengan memastikan bahwa memang jam belajarlah yang mempengaruhi prestasi, bukan dari faktor lain seperti keberuntungan atau bantuan dari orang lain. Nah, karena itu, kontrol terhadap faktor luar menjadi penting agar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen bisa terlihat secara murni. Kemudian ada moderating variable, yaitu variabel ketiga yang hadir untuk mengubah kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Nah,
moderator ini tidak menjadi penyebab utama, tetapi keberadaannya itu dapat memperkuat, memperlemah, atau bahkan mengubah pola hubungan yang sudah ada. Nah, moderator sering dianggap sebagai faktor pengkondisi karena hasil hubungan antara independen dan juga dependen bisa berbeda tergantung ada atau tidaknya moderator. Misalnya, jam belajar itu kan variabel independen, berhubungan dengan prestasi akademik, variabel dependen, tetapi pengaruh jam belajar tersebut bisa lebih efektif jika mahasiswa memiliki motivasi yang tinggi. Nah, sebaliknya, mahasiswa dengan motivasi rendah mungkin tidak akan mendapatkan hasil maksimal meskipun mereka sudah belajar berjam-jam. Nah, di dalam kasus ini, motivasi adalah moderator karena ia yang mengatur seberapa besar hubungan antara jam belajar dan juga prestasi akademik. Nah, artinya moderator itu bekerja seperti filter atau pengatur kekuatan yang membuat hasil penelitian tidak bersifat seragam, tetapi bisa berbeda sesuai dengan kondisi tertentu. Selanjutnya ada mediating variable atau variabel mediator. Nah, fungsinya itu berbeda dengan moderator tadi. Nah, mediator di sini adalah variabel yang menjelaskan bagaimana atau mengapa variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Jadi, hubungan antara independen dan dependen tidak berlangsung secara langsung, melainkan melewati mediator terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini, mediator berfungsi sebagai perantara atau sebagai jembatan. Nah, contohnya jam belajar, yaitu variabel independen tadi, bisa meningkatkan pemahaman materi. Di situ sebagai variabel mediator, lalu pemahaman materi inilah yang akan meningkatkan prestasi akademik. Itu variabel dependen. Nah, dengan kata lain, prestasi itu tidak meningkat hanya karena mahasiswa duduk lama belajar, melainkan karena jam belajar tersebut membuat mahasiswa lebih memahami materi. Nah, variabel mediator ini membantu para peneliti untuk menemukan alur hubungan yang lebih lengkap, tidak hanya berhenti pada pengaruh langsung. Nah, oleh karena itu, mediator tuh sering dianggap memperkaya penjelasan penelitian karena ia memperlihatkan proses internal yang terjadi di balik hubungan variabel. Pada slide pertama ini, kita membahas bagaimana sebuah teori itu dikembangkan dan apa saja komponen utama dari theoretical framework. Sebuah theoretical framework atau kerangka teori merupakan fondasi utama dalam penelitian deduktif. Ia berfungsi sebagai jaringan hubungan yang logis antara variabel-variabel yang dianggap relevan dengan masalah penelitian. Framework ini biasanya dibangun dari beberapa sumber, hasil literatur review, observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, serta juga bisa dipengaruhi oleh pengalaman dan intuisi peneliti. Jadi bukan hanya sekedar rangkuman teori, tetapi benar-benar menghubungkan variabel dengan cara yang masuk akal dan bisa diuji. Prosesnya dimulai dari mengidentifikasi variabel yang penting, kemudian menyusun hubungan antar variabel, dan akhirnya membangun landasan untuk merumuskan hipotesis. Nah, kerangka teori ini harus punya 3 komponen utama. Pertama, variabel-variabel yang relevan harus didefinisikan dengan jelas, mana yang independen, dependen, moderating, maupun mediating. Kedua, peneliti itu perlu membuat konseptual model baik dalam bentuk diagram maupun narasi agar hubungan antar variabel bisa divisualisasikan dengan mudah. Ketiga, harus ada penjelasan teoritis mengapa hubungan tersebut diharapkan ada berdasarkan temuan sebelumnya atau logika penelitian. Tujuannya itu jelas. Kerangka teori ini membantu kita memahami arah hubungan antar variabel, apakah positif, negatif, atau kompleks, sekaligus menjadi dasar untuk mengembangkan hipotesis yang bisa diuji secara ilmiah. Dengan kata lain, tanpa theoretical framework, penelitian deduktif tidak punya pegangan yang kokoh. Kemudian ada hipotesis, development, dan definition. Slide kedua ini fokus pada pengembangan hipotesis setelah kerangka teori dibangun dengan variabel dan hubungan yang jelas. Langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis development berarti membuat pernyataan yang bisa diuji untuk melihat apakah hubungan antar variabel yang sudah kita teorikan itu benar-benar terbukti di lapangan. Tujuannya itu bukan hanya untuk membuktikan teori, tetapi juga
untuk memberikan solusi praktis terhadap masalah penelitian. Misalnya, kalau kita teorikan bahwa keragaman tenaga kerja berpengaruh positif terhadap efektivitas organisasi, maka hipotesis yang kita uji adalah hubungan spesifik tersebut. Definisi hipotesis itu sendiri adalah sebuah pernyataan tentatif sementara namun bisa diuji secara empiris. Ia memprediksi apa yang kita harapkan ditemukan dalam data. Hipotesis ini selalu diturunkan dari teori atau model konseptual yang kita kembangkan. Jadi bukan asumsi sembarangan, tapi harus punya dasar teoritis. Bentuknya biasanya itu berupa dugaan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Misalnya, semakin tinggi keragaman tenaga kerja, semakin tinggi efektivitas organisasi. Pernyataan seperti ini dapat diuji dengan data nyata melalui analisis statistik. Contohnya tuh sederhana seperti workforce diversity has a positive effect on organizational effectiveness. Dengan mengukur kedua variabel ini, kita bisa melakukan uji korelasi atau regresi untuk melihat apakah hubungan ini signifikan. Kalau iya, maka hipotesis itu terbukti. Kalau tidak, berarti hipotesisnya itu ditolak dan kita harus merevisi teori atau mencari faktor lain yang lebih relevan. Intinya, pengembangan hipotesis itu adalah jembatan dari kerangka teori menuju pengujian empiris. Tanpa hipotesis yang jelas, testable, penelitian itu tidak bisa memberikan jawaban yang valid. Di slide terakhir ini kita membahas format dan jenis hipotesis. Pertama itu soal format pernyataan hipotesis. Hipotesis itu disampaikan dalam bentuk proporsi langsung atau if-then statement. Contoh itu semakin sering wanita muda melihat iklan model bertubuh kurus, semakin tinggi ketidakpuasan mereka terhadap berat badan. Itu proporsi. Kalau dalam bentuk if-then, if young women are frequently exposed to image of teen models, then they will be more satisfied with their body weight. Kedua, soal arah hipotesis, ada directional hypothesis yang secara jelas menyebutkan arah hubungan, misalnya positif atau negatif, lebih besar atau lebih kecil. Contoh, semakin tinggi stres kerja, semakin rendah kepuasan kerja. Ada juga non-directional hypothesis yang hanya menyebut adanya hubungan atau perbedaan tapi tidak menyatakan arahnya. Misalnya tuh ada perbedaan nilai etos kerja antara karyawan Amerika dan Asia tanpa menyebut siapa yang lebih tinggi. Ketiga itu ada null and alternate hypothesis. Null hypothesis H0 pada dasarnya menyatakan tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Contohnya itu adalah tidak ada hubungan antara stres kerja dan kepuasan kerja. Alternate hypothesis adalah kebalikannya, yaitu menyatakan adanya hubungan atau perbedaan yang signifikan. Pengujian statistik dilakukan untuk menentukan apakah H0 bisa ditolak dengan HA didukung. Langkah pengujian biasanya menyatakan HO dan HA memilih uji statistik yang sesuai, menentukan tingkat signifikasi, misalnya P sama dengan 0,05, lalu membandingkan hasil uji dengan nilai kritis. Kalau hasilnya signifikan, HO ditolak dan HA diterima. Dengan memahami format, arah, dan peran null versus alternate, peneliti itu bisa menyusun hipotesis yang jelas terukur dan siap diuji. Ini penting karena hipotesis adalah inti dari metode ilmiah. Ia bisa dibuktikan benar atau salah. Berikutnya kita akan membahas terkait hipotesis terarah dan juga non-terarah. Hipotesis sendiri itu merupakan dugaan sementara yang akan diujikan dalam penelitian dan dapat dibedakan menjadi hipotesis terarah dan hipotesis non-terarah. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu hipotesis yang terarah. Itu dipakai ketika si peneliti ini itu sudah mempunyai dasar teori ataupun temuan sebelumnya yang sudah cukup kuat. Nah, hipotesis ini itu tidak hanya menyatakan bahwa ada hubungan ataupun ada perbedaan, tetapi juga menunjukkan arahnya. Apakah hubungan itu positif atau mungkin hubungan itu negatif? Atau apakah suatu kelompok itu memiliki skor lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan kelompok lain? Contohnya sendiri, semakin tinggi stres kerja, semakin rendah kepuasan kerja. Nah, pernyataan ini itu sudah jelas menunjukkan arah pengaruh stres terhadap kepuasan. Kemudian yang kedua ada hipotesis non terarah, yakni ini kebalikan dari yang terarah tadi, yaitu digunakan ketika peneliti itu hanya menduga adanya hubungan ataupun perbedaan, tetapi belum dapat menentukan arahnya. Hal ini itu biasanya terjadi jika topik penelitian itu masih baru sehingga belum banyak diteliti, atau jika hasil penelitian sebelumnya itu saling bertentangan. Untuk contohnya,
Peneliti tentang etos kerja karyawan Amerika dan Asia mungkin hanya menyatakan ada perbedaan, tanpa menunjukkan siapa yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau yang biasa disebut H0 dan juga hipotesis alternatif atau HA itu adalah pasangan yang tidak dapat dipisahkan dalam penelitian kuantitatif. H0 itu biasanya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan yang signifikan. Nah, ini berarti jika ada perbedaan atau hubungan dalam data, itu dianggap hanya karena kebetulan atau fluktuasi sampel. Nah, sedangkan HA itu adalah kebalikan dari H0 tadi, yakni menyatakan bahwa memang ada perbedaan atau hubungan yang signifikan. Nah, dalam pengujian, hipotesis 0 itu dianggap benar sampai ada bukti statistik yang cukup kuat untuk menolaknya. Jika hasil analisis itu menunjukkan bahwa peluang perbedaan atau hubungan itu hanya terjadi karena kebetulan sangat kecil atau P lebih kecil dari A, maka H0 ditolak dan HA didukung. Nah, sangat penting untuk dipahami bahwa tujuan utama dari H0 itu bukan untuk membuktikan dirinya benar, tetapi untuk memberikan dasar pembanding. Nah, dengan adanya hipotesis 0 ini tadi, peneliti itu bisa menjadi lebih yakin bahwa temuan yang muncul itu bukan sekedar kebetulan dari sampel, melainkan benar-benar mewakili kondisi dari populasi. Nah, jadi intinya H0 itu berfungsi sebagai tolak ukur netral, sementara HA itu adalah dugaan penelitian yang sebenarnya ingin dibuktikan. Oke, berikutnya kita lanjut ke langkah-langkah dari pengujian hipotesis. Yang pertama itu menyusun hipotesis, yakni menuliskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0 itu biasanya menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan. Nah, sementara HA itu menyatakan ada hubungan atau perbedaan yang signifikan. Lalu lanjut ke langkah yang kedua, yakni memilih uji statistik yang sesuai. Ini tentunya disesuaikan dengan jenis datanya. Yang pertama, jika itu parametrik atau data memenuhi asumsi normalitas, skala interval atau rasio, dan B itu ada non-parametrik, yakni data tidak memenuhi asumsi parametrik. Lalu yang ketiga itu menentukan tingkat signifikasi, ini biasanya 0,05. Tetapi bisa juga lebih kecil, misalnya 0,01 untuk hasil yang jauh lebih ketat. Tingkat signifikasi ini menunjukkan adanya batas kemungkinan kesalahan dalam menolak H0 padahal sebenarnya benar. Kemudian step yang keempat itu menganalisis hasil uji. Cek apakah nilai signifikan atau p-value itu memenuhi kriteria atau bandingkan jika nilai hitung dengan nilai kritis di tabel statistik. Jika nilai hitungnya lebih besar dari nilai kritis, maka H0 ditolak, HA diterima. Sebaliknya, jika nilai hitung itu lebih kecil dari nilai kritis, maka H0 diterima dan HA ditolak. Demikian materi yang bisa dipaparkan oleh kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.